Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Kemarin kita sudah membahas mengenai standar peralatan menurut Permen KNRB, yaitu untuk peralatan perlengkapan ruangan. Ini kita kemarin gambar sampai pada peralatan pengolahan data, yaitu mulai dari komputer server, kemudian ada switch, router, access point, radio link, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan standar untuk peralatan kearsipan. Untuk peralatan kearsipan ini, yang pertama adalah mesin sortir, yaitu mesin yang bentuk menyortir dokumen. Kemudian ada kotak kartu kendali, digunakan untuk menyimpan kartu kendali, yaitu kartu yang menunjukkan alamat sebuah surat. Syarat itu sudah sampai kemana prosesnya itu ada pada kartu kendali. Kemudian ada numerator, ya. Yang pertama itu mesin sortir, ini digunakan untuk menyortir dokumen. Kemudian ada kotak kartu kendali, ini untuk menyimpan kartu kendali, kartu yang mencantumkan proses surat atau penulisan surat sudah sampai di mana, surat posisinya di mana, itu namanya kartu kendali. Bisa dilihat ada kartu kendali. Nah, kartu kendali disimpan pada kotak kartu kendali. Kemudian ada numerator. Numerator ini digunakan untuk membuat nomor urut secara otomatis. Ini termasuk peralatan kearsipan. Kemudian ada troli, rak dorong, meja dorong atau troli. Ini digunakan untuk membawa barang-barang, dokumen, buku. Apabila membawa buku lebih dari 10, biasanya sulit, biasanya taruh di troli, di dorong. Kemudian ada filing kabinet. Ini merupakan alat atau perabot yang digunakan untuk menyimpan arsip surat. Itu ditaruh di map gantung, kemudian ditaruh di laci pada filing kabinet ini. Kemudian yang berikutnya adalah arsip. Arsip ini adalah merupakan rak yang digunakan menyimpan arsip. Ya, arsip ini sebelum dimasukkan pada rak itu dimasukkan pada alat yang namanya ordner, seperti map tapi kotak kan, ya, seperti Anda lihat di gambar. Kemudian nanti ordner ini yang disimpan di rak, nah ini namanya rak arsip. Kemudian ada almari arsip, ya, seperti rak arsip baik bentuknya almari. Jadi dokumen atau arsip sebelumnya disimpan di map dulu atau di ordner, kemudian ordner itu baru disimpan di almari arsip. Nah, itu namanya almari arsip. Kemudian ada kotak arsip. Kotak arsip ini adalah kardusnya atau kotak-kotak itu yang digunakan untuk menyimpan arsip-arsip. Nah, setelah itu kardus-kardus atau kotak-kotak ini ditaruh di suatu rak. Nah, kotak arsipnya itu adalah yang kardus-kardusnya itu. Sedangkan raknya itu tempat untuk menaruh kotak-kotak arsip. Jadi dalam satu kotak itu berisi beberapa arsip dan lain sebagainya. Kemudian ada meja sortir. Sebetulnya seperti meja tapi untuk menyortir dokumen A ada di atas, dokumen B ada di tengah, dokumen C ada di bawah dan lain sebagainya. Ini untuk menyortir, ini bentuknya meja, ini namanya meja sortir. Kemudian yang berikutnya alat perlengkapan petugas keamanan di pos penjagaan. Ini petugas keamanan ini dilengkapi dengan paket nilai, dan paketnya entah logonya atau mungkin warnanya itu terserah dari kantor atau perusahaannya. Kemudian hujan ini juga mendapatkan, kemudian lampu tempel, pentungan karet,
plastik atau rotan yang biasanya berupa karet, kemudian membutuhkan protokol, membutuhkan pemadam kebakaran. Jadi sebuah kantor apabila untuk memperlengkapi tugas keamanan itu mengadakan atau membeli jaket, jas hujan, senter, pentungan, borgol, ini diperbolehkan karena menurut standar perlengkapan khusus alat perlengkapan keamanan ini diperbolehkan, ya, ini yang perlu Anda ketahui. Kemudian alat perlengkapan medis di ruang penelitian dari sebuah kantor itu biasanya ada ruang medis. Kalau sekolah ya KS, biasanya ada ruang untuk pemeriksaan, pemberian obat-obatan, pertolongan pertama dan lain sebagainya. Nah, alat perlengkapan medis menurut standar perlengkapan yang diatur oleh Menpan RB, ini yang pertama obstetri dan ginekologi diagnostik set, yaitu alat dengan Doppler slit LCD, ya, ini alat medis. Alat medis yang kedua untuk PHP, yaitu diagnostik set untuk PHP, ini meliputi ada headlamp, lampu kepala ini, kemudian ada otoskop untuk melihat dalam telinga, kemudian remote ini untuk melihat tenggorokan, kemudian ada aligator telinga ini untuk pertolongan atau untuk pelayanan, ada perawatan PHP, itu peralatan yang diperbolehkan diantaranya itu. Kemudian peralatan medis yang berikutnya yaitu air diagnostik, itu yang alatnya disebut dengan ophthalmoscope, ya, untuk melihat atau mengecek mata. Ini yang diperbolehkan. Kemudian alat perlengkapan medis yang keempat yaitu vital examination set. Ini ada weight and height scale, timbangan berat badan, ya. Kemudian ada ear thermometer, termometer digital yang menggunakan telinga, ada rectal thermometer, ada tensimeter, dan ada handset. Ini yang disebut dengan tensimeter, ya, Anda bisa lihat, mungkin ini digunakan untuk mengukur tekanan darah. Kemudian ada termometer yang bentuknya kecil seperti itu. Kemudian ada mencet ini seperti alat yang digunakan pada tensimeter, tapi ini untuk anak-anak, ya. Kemudian ada ear thermometer digital untuk mengukur suhu di telinga. Kemudian ini yang disebut dengan weight and height scale standar, yaitu timbangan berat badan dan tinggi badan sekaligus ininya. Ini adalah vital sign examination set, ini alat perlengkapan medis yang diperbolehkan untuk diadakan atau dibeli. Kemudian ada alat perlengkapan medis yang kelima yaitu untuk set. Ini ada spatula pembunuh, ini seperti besi yang digunakan untuk melihat mulut, menekan lidah, ya. Kemudian ada hammer reflex, ini yang namanya spatula pembunuh untuk menekan lidah untuk melihat itu. Kemudian hammer reflex ini untuk memukul dengan lutut, ini untuk melihat refleks dari saraf kaki kita. Kemudian ada stetoskop. Nah, ini set. Kemudian ada alat perlengkapan medis yang keenam yaitu infus set, yaitu alat untuk memberikan infus serta alat untuk membantukan infus. Cukup banyak alat-alatnya. Kemudian yang berikutnya, alat medis yang berikutnya yaitu emergency bed. Ini ada examination lamp,
lampu untuk menyorot ke bawah yang ada tiangnya, kemudian ada genset, ada nail pattern. Ini untuk meletakkan alat-alat kesehatan, ada baskom kecil, ada baskom tutup, ada bak switch. Ini untuk meletakkan alat suntik, ada kolintang, bak klip ini seperti ini untuk meletakkan alat-alat biasanya suntik dan lain sebagainya simpan di situ. Kemudian ada baskom tutup, ada baskom kecil, kemudian ada heading set ini ya, seperti perlengkapan bedah ya, atau operasi ringan heading set. Kemudian backend ini juga tamat untuk meletakkan alat suntik misalnya dan lain sebagainya. Kemudian ada kolintang seperti itu ya, untuk meliput misal kain kasar untuk menempel pada bagian yang cukup dalam dan lain sebagainya. Kemudian ada tabung oksigen komplit. Kemudian berikutnya ini yang disebut dengan examination lamp. Ini merupakan lampu yang ada tiangnya, ini untuk menyorot, biasanya berada di depan tempat tidur untuk melihat orang, misalkan atau pasien yang akan dijahit dan lain sebagainya. Kemudian alat perlengkapan medis yang berikutnya yaitu sterilisator. Ini untuk mensterilkan alat-alat kedokteran, baik gunting, pisau untuk operasi maupun alat yang lainnya, termasuk mungkin baskom kecil dan lain sebagainya. Kalau perlu, semua peralatan yang digunakan itu akan steril dari bakteri, kuman dan lain sebagainya. Ini masukkan pada sterilisator. Ini juga alat perlengkapan medis ya. Jadi sterilisator. Kemudian ada alat untuk menghancurkan sampah alat suntik atau jarum suntik. Jadi untuk menghancurkan jarumnya agar jarumnya tidak mengenai atau melukai, dihancurkan dengan alat namanya Needle Australia. Ini juga termasuk alat perlengkapan medis. Kemudian alat perlengkapan medis yang lainnya yaitu diagnostik set dan food set. Jadi yang tempat tidurnya namanya bed diagnostik, kemudian untuk naik ke atasnya namanya food step. Nah, ini juga termasuk alat perlengkapan medis yang diperbolehkan. Kemudian alat perlengkapan medis yang berikutnya yaitu obat portable. Jadi untuk menyimpan obat-obatan yang portable, ini ada pokok portable, ini juga termasuk alat perlengkapan medis. Jadi sebelum kita ke alat berikutnya, tadi untuk perlengkapan medis ini dalam satu kantor biasanya ada ruang untuk kesehatan. Ini semua peralatannya itu apa saja tadi adalah disebutkan alat medisnya, ada 11 kelompok itu apa saja yang boleh diadakan. Kemudian yang berikutnya peralatan perpustakaan. Standar peralatan perpustakaan ini jelas. Yang pertama almari buku ya. Almari buku ini biasanya untuk menyimpan buku khusus seperti kamus dan lain sebagainya. Kemudian ada rak buku untuk menempatkan buku yang ada di perpus yang diatur, biasanya menggunakan klasifikasi JUE, ada kelas 0, kelas 10, kelas 20, 30, 40 dan seterusnya. Ini nanti tiap buku itu dikelompokkan menurut kelasnya di rak buku. Kemudian samping itu juga khusus koran, ada koran.
rak majalah. Ya, ini termasuk alat perpustakaan. Kemudian komputer, ini juga termasuk peralatan perpustakaan. Kemudian meja baca di perpustakaan, ini ada meja baca yang sifatnya perorangan maupun yang untuk kerja kelompok. Ini semuanya termasuk peralatan perpustakaan. Kemudian kursinya, kemudian ada mesin fotokopi, kemudian ada alat namanya pemindai dan stop. Nah, ini yang digunakan untuk memindai kode-kode buku dan lain sebagainya. Ini termasuk peralatan perpustakaan menurut standar penerapan atau peralatan tadi. Jadi selama dipergunakan untuk pengadaan alat tersebut, ini diperbolehkan, termasuk komputer, mesin fotokopi dan lain sebagainya. Ini diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu macam dari perlengkapan atau peralatan ruang kantor, untuk spesifikasi perlengkapan ruang kantor, ini terutama untuk perabot, ini ada standarnya. Yang pertama untuk meja kerja menteri, pejabat, termasuk eselon 1 dan lain sebagainya, biasanya menggunakan meja yang ukurannya 1 kilo. 1 kilo itu ukuran lebar panjangnya ini 220 meter, kemudian lebarnya 120 meter, kalau tingginya 70 meter. Kalau meja kerja biasa, ini biasanya untuk panjangnya itu 120 ya, jadi kalau 1 kilo itu lebarnya 120. Kalau meja kerja biasa panjangnya 120, lebarnya sekitar 70, kemudian tingginya sekitar 75. Itu meja setengah kilo atau meja kerja biasa. Tapi untuk meja kerja menteri ya, eselon 1 biasanya itu menggunakan meja 1 kilo. Kemudian yang lainnya nanti ada standarnya sendiri. Kemudian model atau tipenya ini menyesuaikan. Tipsnya atasnya berlapis kaca riben, bahannya bisa dari kayu atau partikel. Ini spesifikasi ruang kantor untuk meja. Ya, contohnya meja menteri. Lah nanti untuk meja rapat, meja kerja pegawai, meja telepon dan lain sebagainya, nanti Anda bisa lihat di lampiran peraturan menteri baik dengan aparatur negara, ekonomi federal dan lembaga kita. Ini nanti Anda bisa lihat di lampiran, semuanya diatur standarnya. Ini salah satu contohnya meja. Kemudian untuk kursi, ini kursi untuk menteri, ini ukurannya 60 kali 60, tingginya 75. Model atau tipenya antik, ya, bahannya bisa kayu, stainless steel dan lain sebagainya. Itu standar kerja, standar untuk kursi kerja. Dan nanti kursi kerja staff, kursi kerja eselon 1, kursi kerja eselon 2, 3, 4 dan lain sebagainya, ada aturannya sendiri. Itu nanti Anda bisa melihat di lampiran peraturan Menpan RB ini. Kemudian yang almari, untuk lemari arsip ya, ukuran standarnya ini memang lebarnya sekitar 90 atau 95 cm, tingginya sekitar 180 atau 85 cm, kemudian kedalaman sekitar 40 sampai 50 cm. Ini bahannya bisa dari kayu, bisa dari besi. Ya, itu contohnya ini. Itu standar untuk almari arsip. Ini nanti bedanya almari arsip itu di mana saja standarnya sama. Jadi tidak, kalau almari arsip menteri itu lebih berkuat, lebih lebar, tidak. Semua almari arsip itu standarnya sama. Kemudian almari buku, ini yang standarnya nanti berbeda antara ruang
ruang menteri, ruang pejabat eselon 1, pejabat eselon 2, 3, 4, sampai nanti staf. Ini ukuran lemari bukunya bisa berbeda-beda. Nah, lemari buku untuk perpustakaan, ya, ini ukurannya lebarnya 300 cm atau 3 meter, dalamnya 40, tingginya 180. Ini bahannya kayu dan kaca. Jadi lemari buku ini biasanya bahannya kayu atau mungkin partikel, ya, dan kaca. Kemudian lengkapnya ini juga sudah baku. Yang membedakan hanya jumlah lacinya. Ada yang jumlah laci 2, ada jumlah laci 3, ada jumlah laci 4. Nah, filing kabinet yang terdiri dari satu almari 4 laci, ini ukuran standarnya adalah lebarnya 95 cm, tingginya 185. Kemudian dalamnya ini sekitar 50 cm. Bahannya biasanya terbuat dari besi, ya, atau flat. Ini untuk filing kabinet. Itulah anak kalian, berarti spesifikasi dari peralatan kantor. Untuk detailnya sekali lagi itu banyak sekali lampiran dari Peraturan Menteri Daerah Negara. Untuk kursi ada bermacam-macam kursi, meja kerja juga, berbagai macam perabot ini juga ada spesifikasinya. Nanti Anda bisa melihat di lampirannya. Jadi saya hanya menyebutkan beberapa contoh. Jadi di samping alatnya, di samping perabotnya, juga ditentukan juga spesifikasinya, ukuran-ukurannya. Ya, baiklah Anda semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas kompetensi dasar yang lainnya. Sekian dulu, sampai bertemu. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap semangat.